Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Tafis Arido, kembali lagi di channel kita. Pada kali ini, Ana akan menyampaikan materi tugas ujian penilaian tengah semester tahun ajaran 2025-2026, yaitu tentang bab bangkai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami untuk kalian semua ya. Yuk, videonya kita tonton sampai habis. Itu pertama ada pengertian bangkai. Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati tidak dengan cara disembelih secara syariah. Nah, kenapa tidak secara syariah? Karena hewan tersebut itu matinya karena terjatuh, dipukul, kecelakaan. Nah, di situ sudah menyatakan gitu. Udah jelas-jelas hewan itu adalah udah dihukumi bangkai. Yaitu next aja ada dalil kenajisan. Najis bangkai disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta menjadi ijma para ulama. Langsung aja kita masuk poin pertama, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bangkai itu najis. Fa'innahu rijesun. Sesungguhnya dia bangkai adalah najis. Quran Surat Al-An'am ayat 139. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa bangkai itu adalah hukumnya najis. Nah, karena hewan tersebut itu matinya tanpa disembelih dengan ketentuan syariat Islam. Nah, oleh sebab itu bangkai tidak boleh dimakan dan tidak suci untuk digunakan. Jadi kita tidak boleh gitu untuk memakan hewan tersebut karena sudah menjadi bangkai dan najis gitu. Oke, next aja. Sebenarnya di luar masalah najisnya Al-Quran banyak menyebutkan bangkai dalam makna haram dimakan. Sedangkan yang menyebutkan kenajisannya hanya satu saja, yaitu ayat di atas yang tadi sudah dijelaskan. Sudah tahu kan tidak boleh itu. Ayat-ayat yang menyebutkan keharaman bangkai, bahkan kata ma'itah dalam arti bangkai tersebut beberapa disebutkan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Nah, di sini udah jelas-jelas gitu Allah mengharamkan bangkai dan daging babi. Nah, di sini bukan cuma darah dan dagingnya saja yang haram. Semua tubuh babi itu haram gitu, tidak boleh untuk dimakannya. Dan juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, di sini juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurumat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Nah, di sini juga Allah menyatakan bahwa darah dan daging babi juga sama haram kita, dan juga sama tidak boleh untuk dimakan dan tidak boleh dikonsumsi. Bukan dagingnya saja sama darahnya saja yang haram. Semua tubuh babi itu adalah haram. Gitu. Makanya kita tidak boleh memakannya dan tidak boleh mengonsumsinya. Lebih baik dihindarkan saja gitu. Yang kedua itu ada as-sunnah. Walaupun tidak menyebutkan secara langsung bahwa bangkai itu najis, hadis-hadis berikut memberikan pemahaman secara logika, yaitu ada hadisnya, hadis tentang penyamakan kulit bangkai. Rasulullah SAW bersabda, kulit apapun yang disamak maka ia menjadi suci. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di sini dijelaskan bahwa kulit bangkai itu tuh awalnya tuh najis gitu kan. Setelah disamak kulitnya itu akan menjadi suci karena dibuang gitu kan, yang kena najis atau terkena bangkai tersebut kan disamak, nah itu dibuang, jadi kulit tersebut sudah menjadi suci gitu. Itu ada ijma. Keempat mazhab yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah telah sampai kepada level ijma bahwa bangkai itu selain haram dimakan juga merupakan najasatul ain. Maksudnya dari sisi zatnya bangkai itu memang benda najis. Nah, maksud dari najasatul ain itu adalah najis pada zatnya, sehingga bangkai itu dianggap benda najis itu sendiri, bukan hanya najis karena
terkena sesuatu gitu, itu sudah menyebutkan najis itu sendiri, bukan terkena apapun gitu. Karena itu bangkai tidak boleh dikonsumsi dan tidak suci untuk digunakan dalam ibadah, makanya tidak. Oke, next lanjut itu masuk ke poin baru, yaitu kriteria bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tidak melalui penyembelihan syar'i. Ada dua sebab umum kematian bangkai. Yang pertama itu mati karena ulah manusia, tetapi cara penyembelihannya tidak sesuai syar'i, yaitu contohnya misalkan tidak menyebut nama Allah, terus tidak memenuhi rukun-rukunnya. Menyembelih hewan kan kita harus menyebut nama Allah dan juga harus mengikuti aturan rukun-rukunnya gitu. Terus yang kedua itu mati bukan karena ulah manusia, seperti tua, sakit, atau dimangsa hewan lain. Nah, sudah jelas banget kan di sini. Kan juga bisa mati gitu kalau sudah tua, bukan manusia aja gitu yang mati kan. Makanya sudah jelas-jelas banget, tapi hewan tersebut juga menghukumi yaitu bangkai. Di sini para ulama menyebutkan 5 hal yang membuat hewan menjadi bangkai dan haram dimakan. Poin pertama itu ada disembelih untuk selain Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah atau untuk berhala termasuk bangkai dan haram dimakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Di sini menyatakan bahwa hewan yang disembelih bukan atas nama Allah termasuk bangkai dan haram dimakan. Nah, jadi tidak boleh gitu hewan tersebut akan menjadi bangkai dan haram untuk dimakan bagi kita. Nanti hewan tersebut bisa aja untuk merusak tubuh kita, kesehatan kita jadinya rusak gitu. Makanya kalau hewan itu menjadi bangkai dan haram, kita harus menghindarkannya. Jangan dikonsumsi atau jangan dimakan. Itu lebih baik menghindarkan. Gitu. Oke, next lanjut. Masih pembahasan yang sama, yaitu poin kedua, disembelih tidak sesuai syariat. Penyembelihan tidak memenuhi ketentuan syar'i, seperti alat tidak tepat atau prosedur tidak benar. Di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Dan lakukan sholat untuk Tuhanmu dan lakukanlah an-nahar atau penyembelihan. Quran Surat Al-Kautsar. Di sini ayat 2 ini memerintahkan gitu agar penyembelihan dilakukan karena Allah dan sesuai ketentuannya. Jika tidak sesuai, maka hewan tersebut tidak halal dan hukumnya dihukumi bangkai. Jadi tidak boleh, kita harus melakukannya karena Allah gitu dan sesuai ketentuannya, jangan asal sembarangan aja. Maka hewan tersebut tidak halal dan akan dihukumi bangkai. Nah, yang poin ketiga itu disembelih kafir non kitabi. Penyembelihan oleh orang yang tidak berhak menurut syariat menjadikan hewan itu bangkai. Nah, di sini jika hewan yang disembelihnya oleh orang yang tidak berhak menurut syariat atau kafir gitu, maka sembelihannya itu tidak sah. Akibatnya hewan tersebut menjadi bangkai dan haram. Kenapa tidak sah? Nah, kan kalau orang kafir kan tidak tahu gitu cara menyembelihnya gimana dan tidak tahu gitu cara penyembelihannya dalam Islam. Karena kan orang kafir tidak ngerti, makanya hewan tersebut akan mengakibatkan haram dan menjadikan bangkai. Oke, masih sama pembahasannya. Poin keempat itu mati tanpa disembelih. Hewan yang mati karena sakit atau sebab alami tua atau sebab alami lainnya termasuk bangkai. Jadi hewan ini matinya tanpa disembelih itu akan menyebabkan bangkai juga sama, karena hewannya sakit karena tua itu kan pasti hewannya matinya tidak mengeluarkan darah gitu kan, darahnya masih di dalam, jadi tidak boleh. Nah, terus mengalami apapun itu kayak dicekik gitu, tidak boleh karena sudah termasuk bangkai. Hewan tersebut tidak disembelih secara syariat. Nah, poin terakhir yang kelima itu
Potongan tubuh hewan yang masih hidup. Bagian tubuh hewan yang terputus ketika hewan masih hidup dihukumi seperti bangkai dan haram. Bagian tubuh hewan yang terputus ketika hewan masih hidup dihukumi seperti bangkai dan haram. Di sini ada hadisnya, segala potongan dari tubuh hewan yang masih hidup termasuk bangkai. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hewan tersebut masih hidup. Nah, terus bagian tubuhnya itu udah ada yang terpotong gitu. Nah, jadi hewan tersebut itu adalah menghukumi bangkai. Jadi kan tidak boleh karena hewan yang segala potongan hewan yang masih hidup tuh masih gerak-gerak itu tidak boleh untuk dimakannya atau dikonsumsinya karena itu sudah menyebutkan bangkai kan. Kalau ingin menyembelih itu sampai benar-benar lah tahu gitu cara penyembelihannya. Jadi kita tidak boleh, dan itu potongan tersebut itu udah termasuk bangkai dan juga hewan tersebut udah termasuk bangkai gitu. Jadi tidak boleh kan. Gitu. Oke, next lanjut. Kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu bangkai yang tidak najis. Lalat, yang pertama itu ada lalat dan nyamuk. Hewan yang tidak punya nafas seperti nyamuk, lalat, serangga, dan sejenisnya tidak termasuk bangkai yang najis. Di sini ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu, maka tenggelamkanlah kemudian angkat, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan." Hadis riwayat Bukhari. Misalkan di sini ada seorang, minuman tersebut kejatuhan lalat. Nah, lalat tersebut ditenggelamkan dulu ke minuman kita. Itu tenggelamkan, baru kemudian angkat. Karena kenapa? Di salah satu sayap lalat itu ada kesembuhan dan di salah satu itu ada penyakit gitu kan. Nah, maka dari situ karena ada kesembuhan, maka air tersebut yang kecemplung lalat tadi itu tidak najis hukumnya. Itu adalah halal hukumnya. Karena kan dari yang sudah dijelaskan dari hadis tersebut kan salah satu sayapnya ada kesembuhan. Jadi itu bisa menyembuhkan penyakit kita karena kita kejatuhan air lalat. Jadi tidak usah dibuang airnya karena itu air tersebut masih halal. Gitu. Oke, next lanjut di sini. Yang kedua itu bangkai hewan laut. Semua hewan laut pada dasarnya halal dimakan. Oleh karena itu, para ulama juga mengatakan bahwa hewan-hewan itu tidak merupakan hewan yang najis baik dalam keadaan hidup atau mati. Di sini ada hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang bertanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah An-Nasai. Nah, di sini menjelaskan bahwa air laut itu suci airnya, jadi tidak apa-apa untuk berwudu karena semua hewan laut tuh hukumnya halal menurut Islam. Nah, jadi kita boleh untuk berwudu dengan air laut. Bangkai hewan laut itu tidak najis dan tetap halal dimakan karena semua hewan laut itu hukumnya halal. Jadi kita boleh untuk berwudu pakai air laut gitu, tidak najis karena air tersebut adalah hukumnya halal dan ya udah jelas-jelas nggak najis gitu kan. Yang ketiga itu hewan dua alam, yaitu istilah hewan dua alam maksudnya mengacu kepada jenis hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Istilah yang sering digunakan untuk hewan yang seperti ini adalah bermai, yang merupakan gabungan dari dua kata bar, darat, dan ma, yaitu air. Di sini mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa hewan yang hidup di air dan di darat seperti bebek dan angsa hukumnya halal dimakan, tapi bangkainya tetap tidak halal. Nah, kenapa? Untuk hewan yang hidup di air dan di darat seperti bebek dan angsa itu
Namun jika hewan tersebut mati tanpa disembelih, maka bangkainya tidak halal untuk dimakan, meskipun hewannya termasuk halal. Nah, itu. Sedangkan kodok dan kepiting dalam pandangan masyhur mazhab ini termasuk yang haram dimakan. Demikian juga bila hewan itu terbisa atau racun, maka hukumnya juga ikut haram. Karena juga bisa membahayakan manusia, karena dari awalnya juga itu racun gitu kan. Juga sebenarnya tuh kepiting ada yang bisa dimasak sama yang tidak bisa dimasak gitu kan. Kepiting yang kayak ada racunnya itu yang kayak ada di kepiting di sawah-sawah. Nah, itu tidak boleh dimakan karena beracun. Itu bisa membahayakan manusia, maka tidak boleh gitu. Dan termasuk ke dalam yang diharamkan adalah buaya dan kura-kura, sebagaimana disebutkan di dalam kitab mazhab ini, Raudahatut Tahalibin. Nah, termasuk juga hewan buas seperti buaya dan kura-kura yang dalam kitab Raudahatut Tahalibin ini disebutkan sebagai hewan yang diharamkan. Jadi, penentuan najis itu makanya sudah jelas banget kan, tidak boleh itu. Dan di sini juga ada kesimpulannya, yaitu bangkai adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan sesuai syariat, sehingga haram dikonsumsi. Ketentuan ini bertujuan menjaga ketaatan Allah dan melindungi kesehatan manusia dengan penyesuaian tertentu dalam kondisi khusus. Oke, cukup sekian presentasi tugas ujian penilaian tengah semester tahun ajaran 2025-2026. Semoga bisa dapat dipahami dan mengerti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.